Selamat pagi, siang, dan malam Bapak dan Ibu. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi kita. Hal ini disebabkan karena jumlah dan bentuk makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan kita. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, maka pola makan perlu diatur ke arah konsumsi gizi seimbang. Nah, adapun yang dimaksud sebagai gizi seimbang yaitu cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, mengandung berbagai zat gizi dan dapat menjadi cadangan zat gizi ketika kita tidak sedang mengonsumsi makanan yang mengandung gizi yang cukup. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya menyeimbangkan antara gizi yang masuk dengan gizi yang keluar. Pilar pertama dari gizi seimbang yaitu mengonsumsi makanan yang beragam. Kenapa mesti beragam? Karena tidak ada satupun jenis makanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi kita, kecuali air susu ibu yang hanya diperuntukkan untuk bayi yang baru lahir hingga bayi berusia 6 bulan. Pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Tidak hanya soal makanan saja, dalam gizi seimbang juga perlu untuk membiasakan hidup bersih. Dengan membiasakan perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari sumber infeksi. Pilar yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Selain dengan membiasakan perilaku hidup bersih, aktivitas fisik juga mesti diperhatikan. Aktivitas fisik dapat meliputi segala macam kegiatan tubuh yang memerlukan energi. Dengan begitu, aktivitas fisik menjadi salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi di dalam tubuh. Pilar yang keempat yaitu mempertahankan dan memantau berat badan normal. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Dengan memantau berat badan normal dapat mencegah penyimpangan berat badan, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah penanganannya. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai 4 pilar gizi seimbang, juga terdapat pesan-pesan gizi seimbang untuk berbagai kelompok usia. Pesan gizi seimbang yang pertama adalah untuk ibu hamil. Pesan yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan dengan lebih banyak. Ibu hamil perlu mengonsumsi aneka ragam pangan dengan lebih banyak untuk memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi yang akan digunakan untuk pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin di dalam kandungan serta sebagai cadangan selama masa menyusui. Pesan yang kedua, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam yang tinggi. Selama masa mengandung, ibu disarankan untuk membatasi konsumsi garam karena dapat menyebabkan hipertensi. Terjadinya hipertensi dapat meningkatkan risiko kematian janin atau terlepasnya plasenta ataupun gangguan pertumbuhan pada janin. Pesan yang ketiga, minumlah air putih dengan lebih banyak. Kebutuhan air selama kehamilan meningkat agar dapat mendukung sirkulasi janin dan meningkatnya volume darah. Ibu hamil memerlukan asupan air minum sekitar 2-3 liter per hari atau 8-12 gelas per harinya. Pesan yang keempat, batasi minum kopi. Kopi yang merupakan sumber utama kafein apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh ibu hamil dapat menyebabkan peningkatan buang air kecil yang akan berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat, dan detak jantung juga akan meningkat. Pesan gizi seimbang yang selanjutnya adalah untuk masa ibu menyusui. Tidak jauh berbeda dengan masa ibu hamil sebelumnya. Pesan gizi seimbang yang pertama untuk ibu menyusui adalah membiasakan konsumsi aneka ragam pangan dengan lebih banyak yang akan berguna untuk memelihara kesehatan ibu dan memproduksi ASI. Pesan yang kedua, minum air putih dengan lebih banyak. Pada masa menyusui, jumlah air yang perlu dikonsumsi oleh ibu lebih banyak dari ibu yang tidak menyusui, yaitu sebanyak 3000 ml atau 12-13 gelas setiap harinya. Pesan yang ketiga, batasi minum kopi. Kafein yang terdapat dalam kopi yang dikonsumsi ibu dapat masuk ke dalam ASI, sehingga karena metabolisme bayi belum siap untuk mencerna kafein akan berpengaruh tidak baik terhadap pertumbuhan bayi. Selanjutnya, pesan gizi seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan. Pesan yang pertama, melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. IMD merupakan proses menyusu dimulai secepatnya selama minimal 1 jam atau sampai menyusu awal selesai. Adapun manfaat dari IMD ini diantaranya dapat melatih keterampilan bayi untuk menyusu, kemudian sebagai langkah awal membentuk ikatan batin antara ibu dan bayi, kemudian dapat mengurangi stres pada bayi dan ibu, kemudian
dan meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Pesan yang kedua yaitu berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif berarti bayi selama 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Kebutuhan energi dan zat gizi lainnya sudah dapat terpenuhi melalui pemberian ASI tersebut.